Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah hermeneutik Bapak Muhammad Ma'mun Abha MHum, dan tidak ketinggalan pula kepada teman-teman semua yang mengikuti mata kuliah hermeneutik pada semester 6 ini. Saya di sini sebagai moderator pada kelompok ini yang akan menjelaskan tentang teori hermeneutika menurut M. Abid Al-Jabiri. Dengan saya sendiri, Nala Rahmania Putri dengan NIM 2104026001, dan teman saya Ahmad Irfan Adriansah dengan NIM 2104026126, dan Syahid Abdi Muhammad dengan NIM 2104026169, dan yang terakhir ada Mbak Nailia Siddiqi dengan NIM 2104026193. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan seputar teori hermeneutika menurut M. Abid Al-Jabiri. Sebelumnya saya membuka terlebih dahulu secara pendahuluan. Penafsiran itu adalah proses komunikasi secara lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara dengan latar belakang dua bahasa yang berbeda. Terus proses penafsiran ini disebut juga sebagai penerjemahan lisan. Hermeneutika sendiri merupakan sebagian teori, metode, ataupun bisa dikatakan juga dengan filsafat. Hermeneutika sendiri berfokus pada persoalan pemahaman teks. Pada hakikatnya, pembahasan ini telah ada sejak awal ketika teks Al-Quran turun. Hermeneutika merupakan salah satu bentuk metode dalam menafsirkan wahyu Allah atas rumusan para ulama terdahulu. Akan tetapi, yang menjadi masalah pemahaman terhadap teks yang memiliki rentang waktu yang panjang membutuhkan teknik pembacaan yang khusus sehingga tidak terjadi kesalahpahaman penafsiran. Dan ada salah satu tokoh, yaitu beliau M. Abid Al-Jabiri, mengenalkan Quranic phenomenon al-zahirah Al-Qur'aniyah sebagai bentuk semangat dalam pembacaan Al-Qur'an di masa yang kian berkembang, bahwa Al-Quran sendiri itu mempunyai realitas ontologis dan formatif. Maksudnya, Al-Quran itu adalah realitas risalah ilahi yang tidak terbatas pada dimensi waktu dan ruang tertentu. Terus dalam konteks Islam, hermeneutika merupakan sebagian teori, metode, dan filsafat. Hermeneutika berfokus pada persoalan pembahasan teks tadi yang saya jelaskan. Pada hakikatnya, pembahasan ini sudah ada sejak pada Al-Quran turun. Terus tadi salah satu tokoh yang bergerak dalam studi pemikiran hermeneutika, salah satunya yaitu Muhammad Abid Al-Jabiri. Beliau merupakan intelektual muslim modern kebangsaan Maroko yang menyiarkan pembaharuan Islam lewat pembacaan terhadap kalamullah. Abid Al-Jabiri, beliau itu berupaya dengan mengembalikan titik fungsi Al-Quran dengan senantiasa beriringan dengan konteks di mana kini tanpa mengabaikan sisi objektivitas pada masa keturunannya. Dan nanti juga akan dijelaskan terkait biografi M. Abid Al-Jabiri, corak dan metode penafsirannya, dan hermeneutika sendiri pada tokoh Muhammad Abid Al-Jabiri. Selanjutnya, penyampaian pertama akan disampaikan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, langsung saja ke pembahasan yang pertama adalah biografi Muhammad Abid Al-Jabir. Beliau ini lahir di Figuig, selatan Maroko, tanggal 27 Desember 1935. Jabir muda merupakan seorang aktivis politik berideologi sosialis. Dia bergabung dengan Partai Union Nationale des Forces Populaires atau disingkat UNFP, yang kemudian berubah menjadi Union Sociale des Forces Populaires yang disingkat USFP. Tahun 1975
dia menjadi anggota Biro Politik. Pendidikan agama Al-Jabiri dimulai sejak awal kehidupan. Dia bersekolah di lembaga keagamaan terlebih dahulu dan kemudian Madrasah Hurai Wataniyah, sebuah sekolah swasta nasionalis yang didirikan selama perjuangan kemerdekaan. Dia bersekolah di Sekolah Menengah Umum Casablanca selama 2 tahun, dari tahun 1951 hingga 1963 setelah Maroko merdeka. Al-Jabiri kembali bersekolah untuk mendapatkan ijazah sains dari Sekolah Menengah Arab. Selanjutnya mengenai corak dan pemikiran Muhammad Abed Al-Jabiri. Dalam beberapa referensi ini terdapat dalam tesis Muhammad Firdaus yang berjudul Metode Kritik Nalar Arab Saudi, Kritis Metodologi Abid Al-Jabiri. Dia mengklarifikasi menjadi 3 fase corak dan pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri. Yang pertama yaitu ada fase pembentukan intelektual, yang kedua ada fase pembacaan, yang ketiga ada fase diskursus Al-Quran. Yang pertama yaitu fase pembentukan intelektual. Fase ini menuntun pemikiran teoritis Al-Jabiri dengan 2 sumber pemikiran barat, yakni hasil studi kaum orientalis dan revolusioner dari wacana kiri. Yang kedua ada fase pembacaan. Fase ini dimulai ketika Al-Jabiri hendak menyelesaikan tesisnya. Yang ketiga yaitu fase diskursus Al-Quran, yang dimana fase ini digagas langsung oleh Al-Jabiri, tidak terlepas dari berbagai gagasan. Bahkan untuk memperjelas suatu diskursus Al-Quran tersebut secara mendalam harus menguasai tradisi termasuk serial kritik nalar Arab yang notabene merupakan wujud dari metodologi Muhammad Abed Al-Jabiri. Berikutnya yang akan kami bahas yaitu hermeneutika Abed Al-Jabiri. Al-Jabiri menawarkan kepada kita kerangka berpikir hermeneutis yang bersifat maudhu'iyah atau objektif dan makuliyah yaitu rasional terhadap teks yang menjadi representasi dari tulis. Kerangka berpikir hermeneutis yang model seperti ini Al-Jabiri menyiratkan menjadi basis pemikirannya ke dalam sebuah jargon. Nah, jargon tersebut berbunyi jal al-makruh mu'asiron li nafsi wa mu'asiron lana, yang artinya menghadirkan objek terbaca aktual dari eranya dan di era sekarang. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan pada pembahasan kali ini tentang Al-Jabiri yang menawarkan kerangka berpikir hermeneutis yang bersifat objektif atau maudhu'iyah dan rasional atau makuliyah terhadap teks yang menjadi representasi dari turas. Kerangka berpikir hermeneutis model demikian itu ia tersirat dalam sebuah jargon yang menjadi basis pemikirannya. Al-makruh mu'asiron li nafsi wa mu'asiron lana, yang artinya menghadirkan objek terbaca aktual di eranya dan di era saat ini. Muhammad Abid Al-Jabir ini beliau lahir di Figuig, selatan Maroko tanggal 27 Desember 1935. Dia menyelesaikan pendidikan dasar di Madrasah Hurai Wataniyah. Pendidikan menengahnya dia tempuh dari 1951 sampai 53 di Casablanca dan memperoleh diploma Arabic High School setelah Maroko merdeka. Dia pernah setahun menempuh pendidikan filsafat di Universitas Damaskus, Syria dalam tesis M. Firdaus yang berjudul Metode Kritik Nalar Arab, Studi Kritis Metodologi Abid Al-Jabiri, diklasifikasi menjadi 3 fase. Fase pembentukan intelektual, fase pembacaan, dan fase diskursus Al-Quran. Dan itu merupakan sedikit kesimpulan dari materi yang kami sampaikan tadi. Semoga bermanfaat. Dari saya sendiri sebagai moderator, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.